Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai resume modul 1 materi tentang pemasaran strategis. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Nur Akida dengan NIM 0910580920005. Program Studi Agribisnis semester 7 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang. A. Pengertian pemasaran strategis. Pada modul ini, penulis membahas pengertian memahami dinamika antara pelanggan, lingkungan bisnis, dan konsumen untuk mengembangkan strategi dan strategi pemasaran yang efektif. Perencanaan strategis adalah proses yang melibatkan pengembangan lingkungan bisnis yang selalu kondusif untuk menyediakan layanan pelanggan yang unggul. Proses ini harus didasarkan pada pengetahuan yang jelas tentang pasar, pelanggan, dan konsumen serta lingkungan. Nilai pelanggan adalah perbedaan antara nilai yang dirasakan suatu produk dan nilai sebenarnya yang diberikannya. Perbedaan ini sangat penting untuk menentukan kepuasan dan kepuasan pelanggan. Sifat dinamis dari perilaku pelanggan juga tercermin dalam konsep migrasi nilai pelanggan. Ini adalah proses di mana pelanggan perpindahan dari produk yang dikembangkan oleh bisnis ke produk baru yang memberikan nilai pelanggan yang unggul. Kesimpulannya, perencanaan strategis adalah proses penting bagi bisnis untuk mencapai kesuksesan dengan menyediakan layanan pelanggan yang unggul dan membina lingkungan bisnis yang positif. Dengan memahami dinamika antara pelanggan, lingkungan bisnis, dan konsumen, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif yang mendorong kepuasan dan loyalitas pelanggan. B. Jenis-jenis strategi organisasi. Robbins dan Kultur 2007 menyebutkan ada 3 jenis strategi, yaitu strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Strategi korporasi adalah strategi organisasi yang menentukan perusahaan harus beroperasi dan ingin dilakukan dalam bisnis. Strategi bisnis atau strategi bersaing adalah strategi organisasi yang fokus pada bagaimana organisasi akan bersaing di setiap bisnis. Strategi fungsional adalah strategi yang digunakan oleh berbagai departemen fungsional dari sebuah organisasi untuk mendukung strategi bisnis atau bersaingnya. Strategi korporasi adalah cara perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan di pasar-pasarnya. Strategi pemasaran dipadukan oleh keputusan-keputusan manajemen puncak yang berhubungan secara dua arah, yang strategi korporasi menentukan arahan strategis, alokasi sumber-sumber daya, dan hambatan-hambatan mengenai yang tidak boleh dilakukan. Strategi pembaharuan adalah strategi korporasi yang didesain untuk memperbaiki kelemahan organisasi yang menyebabkan kinerja menurun. Strategi kepemimpinan biaya adalah strategi yang menjadikan efisiensi sebagai sumber keunggulan dibanding pesaing. Strategi diferensi menjadikan faktor keunikan produk sebagai sumber keunikan. C. Teori manajemen. Robbins dan Kultur 2007 membahas perkembangan teori-teori manajemen utama, antara lain manajemen ilmiah, teori administrasi umum, pendekatan kuantitatif, perilaku organisasi, pendekatan sistem, dan pendekatan kontingensi.
Manajemen ilmiah berfokus pada penggunaan metode untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, sedangkan teori administrasi umum berfokus pada struktur organisasi dan struktur wewenang. Pendekatan kuantitatif menggunakan teknik kuantitatif seperti statistik, optimalisasi model-model, dan simulasi komputer untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Perilaku organisasi berfokus pada perilaku manusia, motivasi, kepemimpinan, kerja tim, kepercayaan, dan manajemen konflik. Pendekatan sistem menganalisis organisasi sebagai sistem terbuka, sedangkan pendekatan kontingensi menekankan perlunya pendekatan dan teknik berbeda dalam situasi berbeda. Secara keseluruhan, teori-teori ini berkontribusi pada pemahaman dan pengolahan berbagai aspek bisnis. D. Kecenderungan perkembangan konsep-konsep dan praktek-praktek manajemen sekarang. Robin dan Kultur 2007 mengemukakan beberapa kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini seperti manajemen pelayanan pelanggan, inovasi, globalisasi, etika dalam bisnis, diversifikasi tenaga kerja, kewirausahaan, bisnis, manajemen pengetahuan, dan organisasi pembelajar serta manajemen mutu. Keunggulan bersaing. Robbins dan Kultur 2007 mendefinisikan keunggulan kompetitif berkelanjutan sebagai keunggulan beberapa suatu perusahaan, sedangkan Aker 2001 menggunakan konsep keunggulan kompetitif berkelanjutan yang dapat dicapai. Sedangkan Cravens dan Pici 2006 menggunakan kemampuan khusus. Kompetensi diferensial didefinisikan sebagai keterampilan yang dikembangkan oleh suatu perusahaan atau sekelompok orang di pasar tertentu. Kapabilitas didefinisikan sebagai proses organisasi yang memungkinkan perusahaan mengordinasikan aktivitas dan menggunakan sumber daya secara efektif. Keunggulan kompetitif berkelanjutan didasarkan pada kompetensi inti, yaitu faktor-faktor yang tidak memiliki kepentingan atau potensi yang sama untuk dicapai. Kriteria utama untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan mencakup nilai kelangkaan, kemampuan untuk ditiru, kemampuan untuk tidak dapat digantikan, daya tahan, transparansi, kemampuan untuk ditransfer, dan kemampuan untuk ditiru. Kriteria ini dapat digabungkan dengan faktor lain untuk membentuk 3 konsep: nilai, hambatan, duplikasi, dan kesesuaian. Jadi itulah ya tadi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.